Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bertemu lagi di materi modul 14 unit 2 dengan pemaparan materi yaitu tantangan seorang penulis. Yang pertama kita akan membahas mengenali struktur teks editorial dan artikel struktur teks editorial. Nah, pembahasan kali ini menyambung dari pembahasan kita yang sebelumnya yaitu di unit 1 modul 14. Yang pertama, struktur teks editorial. Yang A yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu sering juga disebut pernyataan umum, merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Bagian ini berfungsi mengenalkan permasalahan yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Kemudian yang B yaitu argumentasi. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan atau pandangan redaksi terhadap isu atau permasalahan yang telah dikemukakan pada bagian pernyataan umum. Kemudian yang C yaitu penegasan. Bagian ini berisi kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Dalam bagian ini juga bisa berisi harapan redaksi, kemudian beberapa pihak terkait dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan. Selanjutnya yaitu struktur artikel. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu judul. Judul merupakan gagasan utama yang mencakup inti dari semua artikel. Kemudian yang kedua alinea pembukaan. Nah, pada bagian ini merupakan alinea awal yang biasanya berisi tentang rangkaian kejadian, uraian sebuah peristiwa, pernyataan, dan sebagainya. Kemudian alinea penjelas atau batang tubuh merupakan struktur teks artikel dan inti dari sebuah artikel. Bagian batang tubuh ini adalah bagian yang paling penting dalam artikel. Kemudian alinea penutup. Alinea penutup adalah bagian akhir dari sebuah artikel, dan bagian ini pun sering disebut dengan bagian ending, kaki, dan anti klimaks dari suatu artikel. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks editorial dan artikel kaidah kebahasaan teks editorial. Selanjutnya, seperti yang kita lihat pada slide ini yaitu ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Kemudian menggunakan kata-kata populer sehingga mudah dipahami bagi khalayak. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah atau peristiwa yang serius yang dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Kemudian menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus pada ulasan. Kemudian banyak yang menggunakan konjungsi seperti sebab, karena, pasalnya, masalahnya, dan oleh sebab itu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan artikel. Yang pertama adverbia, yang biasa disebut dengan kata keterangan, merupakan salah satu kata yang fungsinya memberikan keterangan terhadap kata lain. Kemudian konjungsi atau kata sambung merupakan suatu bentuk kata yang digunakan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Kemudian kosakata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Nah, sekian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar dan sampai jumpa di pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.